Hari ini kita akan membahas sebuah tema tentang keputusan seorang anak untuk berpendapat di dalam lingkungan keluarga. Nah, pada zaman dahulu, dalam sebuah diskusi keluarga, terkadang suara anak jarang sekali terdengar. Sehingga banyak menyebabkan di antara mereka yang terpaksa mengikuti kemauan orang tuanya. Tapi di tengah era modernisasi teknologi dan komunikasi saat ini dan kemudahan untuk mengakses beragam informasi, pendapat seorang anak layak untuk didengarkan di dalam menampung aspirasi atau pendapat anak di dalam sebuah keluarga. Namun, terkadang anak harus memikirkan dampak atas keputusan mereka. Telah hadir di tengah-tengah kita beberapa orang narasumber yang nantinya kita akan dengarkan bersama. Bagaimana pendapat, apresiasi, dan informasi tentang demokrasi, terutama demokrasi dalam sebuah keluarga. Sebelumnya, saya izinkan setiap pembicara untuk memperkenalkan diri. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Claudius Marcelo Davi Andra selaku narasumber pertama dari tim Pro. Saya Nurul Latifah Sifa dari tim Pro selaku narasumber 2. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan tim kontra. Saya Arya Yudheva selaku dari tim kontra narasumber 1. Saya Muhammad Fadil selaku narasumber 2 dari tim kontra. Pro berperan untuk membebaskan anak mengambil keputusan, sementara tim kontra berperan untuk tidak membebaskan anak mengambil keputusan. Kak Andra dipersilakan untuk memberikan pendapat. Baik, terima kasih kepada narator. Anak-anak mempunyai hak, seperti halnya orang dewasa, untuk mempunyai pendapat dan mengambil keputusan, untuk mengekspresikannya, dan untuk bertemu guna menyampaikan sudut pandang mereka. Hak anak adalah prinsip-prinsip dasar bahwa semua anak di seluruh dunia diperlakukan dengan adil, mendapatkan perlindungan, dan memiliki kesempatan untuk berkembang secara optimal. Suara anak yang bebas berpendapat merupakan keinginan, pendapat, dan aspirasi anak yang disampaikan untuk orang tua. Kak Nurul, bagaimana pendapat Anda? Baik, terima kasih kepada narator yang telah memberikan saya izin untuk memberikan pendapat saya. Saya setuju kepada Kak Andra terhadap kebebasan berpendapat. Karena kebebasan berpendapat itu pula dapat menimbulkan dampak baik bagi anak. Dampak baiknya berupa pengembangan diri, pengembangan kritis terhadap anak, lalu anak memiliki kepercayaan diri terhadap dirinya, dan anak memiliki kreativitasnya sendiri jika seorang anak diberikan kebebasan berpendapat. Baik, itu tadi pendapat dari Kak Andra dan Nurul yang beranggapan jika kebebasan anak dalam mengambil keputusan adalah hak seorang anak. Selanjutnya, saya pindah ke Kak Arya. Setelah tadi mendengarkan pendapat dari Kak Andra dan Nurul tentang kebebasan seorang anak dalam berpendapat, mereka beranggapan bahwa kebebasan berpendapat dan mengambil keputusan adalah hak anak. Bagaimana tanggapan Anda? Terima kasih kepada narator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Kebetulan hari ini akan ada pembahasan topik yang sangat hangat. Kebebasan anak untuk menyampaikan pendapat, namun yang menjadi pertimbangan kami, mengapa terlalu membebaskan justru dapat menimbulkan dampak negatif pada perkembangan anak. Demikian saudara narator, pendapat dari saya. Kak Fadil, bagaimana pendapat Anda? Terima kasih. Saya sependapat dengan pernyataan yang disampaikan oleh Kak Arya. Kebebasan seorang anak dalam memberikan atau menyampaikan opini dalam pendapatnya harus lebih diperhatikan dan dilakukan penyaringan, karena jika terlalu dibebaskan akan menimbulkan dampak buruk seperti konflik, ketidakstabilan, dan penyalahgunaan. Menurut saya, menyeimbangkan kebebasan berpendapat dengan panduan yang tepat dari orang dewasa dapat membantu memaksimalkan dampak positif sambil meminimalisirkan dampak negatif. Baik, tanggapan yang menarik. Bagaimana, ada yang ingin menanggapi lagi? Oke, baik. Silakan saudara Nurul.
Hak anak adalah prinsip-prinsip dasar yang memastikan bahwa semua anak di seluruh dunia diperlakukan dengan adil, mendapatkan perlindungan, dan memiliki kesempatan untuk berkembang secara optimal. Dan ada beberapa hak fundamental yang harus dipahami dan diterapkan, yaitu anak memiliki hak untuk hidup dan sejahtera. Anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, dan anak memiliki hak untuk dilindungi dari kekerasan dan eksploitasi. Maaf, saya kurang sependapat dengan pendapat Kak Nurul. Yang Kak Nurul sampaikan itu memang hak semua anak, seperti mendapatkan hidupan yang layak. Maksud kita di sini kebebasan anak dalam berpendapat dan bereksplorasi terhadap informasi tanpa adanya dampingan dari orang tua atau orang dewasa dapat lebih banyak dampak negatif. Coba kita lihat di berita-berita di media sosial tentang pemerkosaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, narkoba, perkelahian pelajar. Apakah menurut Anda itu kebebasan seorang anak dalam berpendapat? Menunjukkan jati diri dan mengenai mendapat pengalaman. Menurut saya, anak juga harus memikirkan sisi lain pemikiran orang tua mereka, seperti kurangnya ekonomi, orang tua yang khawatir dengan anaknya, maupun lain-lainnya. Izin saudara narator, saya ingin menambahkan sedikit pendapat dari saya. Menurut saya, kebebasan berpendapat seorang anak seharusnya diletakkan pada tempat yang seharusnya, seperti menyampaikan keinginan atau pendapat kepada orang tuanya tentang kemana tempat rekreasi yang bagus, dan juga anak juga menentukan dampak yang akan ia dapatkan setelah mengambil keputusan tersebut. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Baiklah, tadi telah kita dengarkan bersama-sama tentang pendapat dari narasumber tentang kebebasan berpendapat seorang anak di era globalisasi dan modernisasi teknologi dan informasi. Namun, kita juga harus memikirkan dampak yang akan terjadi setelahnya. Kesimpulan dari diskusi kita hari ini yaitu menyampaikan aspirasi atau pendapat adalah prinsip dasar yang dilindungi oleh undang-undang. Dalam menyampaikan pendapat, seorang anak harus diperlakukan dengan adil, dihargai, dan didengarkan. Intinya, kebebasan berpendapat di dalam keluarga adalah fondasi penting untuk tumbuh kembang anak. Dalam berdemokrasi, dengan memberikan ruang untuk berekspresi dan berapresiasi, seorang anak akan merasa lebih dihargai dan lebih siap untuk menghadapi masa depan. Dengan menyeimbangkan kebebasan berpendapat antara orang tua dapat membantu memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari diskusi kita hari ini. Terima kasih kepada para narasumber. Saya akhiri diskusi hari ini. Sampai jumpa pada kesempatan lainnya.